Halo, Nak. Papa perhatikan kok kamu masih pakai cincin itu sih. Menurut Papa sebaiknya kamu copot aja. Ngapain kamu masih pakai? Saya emang nggak ada rencana untuk melepas cincin ini juga sih, Pak. Kamu copot sekarang lah. Ngapain kamu masih mengingat-ingat masa lalu? Gak baik kamu mengingat masa lalu. Kamu harus memulai hidup kamu yang baru sekarang. Copot, sayang. Saya minta maaf, Pak Omar. Tapi cincin ini bukan cuma soal pernikahan saya yang batal. Tapi? Cincin ini pengingat atas apa yang sudah saya lalui. Dengan saya memakai cincin ini, saya ngerasa lebih kuat. Bukannya saya udah pernah ngikutin keinginan Bapak ya? Untuk membatalkan pernikahan saya dengan Mas Aksi. Masa iya sih, Pak? Perkara saya pakai cincin aja masih bermasalahin. Masih gak diizinin sama Bapak. Kalau saya harus jadi anak Pak Omar, tapi saya harus merasa seperti tawanan kayak gini. Buat apa, Pak? Buat apa saya harus dipaksa ngelakuin hal yang gak saya inginkan? Haluna, kamu persis sekali seperti Papa. Bahkan keras kepala kamu pun sama. Kamu kuat. Kamu anak yang susah diatur oleh siapapun, termasuk papanya sendiri. Mas, udah ya, gak usah bahas soal cincin. Kalau Aluna suka, ya biarin aja pakai dulu. Harusnya kan kita mensyukuri hari ini karena kita sudah terlepas dari satu masalah besar. Aku sih pinginnya hari ini kita relax, bahagia, dan sebagai satu keluarga besar yang mencoba saling menyayangi. Iya, iya. Oke. Kalau aku maksa terus, Aluna akan semakin jauh. Makin sulit didekati. Dia juga akan semakin benci aku. Aku nggak mau kehilangan dia lagi. Oke, sayang. Kalau menurut kamu cincin itu bisa membuat kamu kuat, ya Papa nggak ada alasan. Papa nggak akan maksa kamu untuk copot cincin itu lagi. Dan seperti Mama kamu bilang, malam ini kita akan ngobrolin yang senang-senang. Ya. Papa akan traktir kamu makan enak, makanan kesukaan kamu. Ya, walaupun Papa masih tahunya cuma sedikit, baru sedikit apa saja yang kamu suka dalam kehidupan kamu. Ajarin Papa ya. Kalau Papa salah, kasih tahu. Sampai sekarang aku masih ngerasa aneh. Berada di antara dua orang yang selalu aku anggap asing. Tapi ternyata mereka papa dan mama kandung aku sendiri. Dan sekarang mereka senyum seperti itu ke aku. Jujur hati aku jadi ngerasa nyaman banget. Coba aja Pak Omar gak bermusuhan sama Pak Arman. Kalau aja beliau izinin aku sama Mas Aksi, mungkin malam ini aku bisa ikut bahagia. Tapi dengan semua masalah yang terjadi sekarang, gak mungkin aku bisa tersenyum. Aku gak sabar untuk nunggu besok pagi. Aku bakal ketemuan sama kamu di danau. Besok pagi, kamu harus datang. Kita ketemu ya, Lon. Tolong jangan batal. Pasang. Oh, pasang aja cuma satu, nggak kelihatan. Ya,
pasang aja. Pasang aja lo, nggak apa-apa, Kenapa sih? nggak masalah. Apaan? Ini Ini loh. lampu tiba-tiba mati, Pak. Oh, Tuh. Pasang. Cuma satu kok. Jelek lah nanti kalau ada yang mati satu. Kayaknya nggak satu, tuh juga ada yang mati tuh. Wah, Yui. Oh iya, itu juga. Udah lah, jangan sampai kayak gini deh. Jadinya jelek, nggak sempurna. Ini kan gue mau siapin buat Aluna. Masa ya bagus-bagus ada yang mati. Udah, gue mau ke tokonya dulu deh, beliin lampunya. Ya, hati-hati Mas Bos. Hati-hati. Males lu. Ikut lu. Singkong. Ikut. Maaf. Gaji buta lu. Maaf. Seperti yang kami jelaskan, Saudara Revan, untuk saat ini Aluna belum bisa dikatakan terbukti terlibat. Jadi kami akan membebaskannya. Kemarin kalian bilang dia ditahan karena kakak saya menuliskan namanya sebelum meninggal. Kalian bilang itu penting. Iya. Tapi kenapa dia dilepasin begitu aja? Kami tetap menyelidiki. Tapi dalam hal ini ada perkembangan baru dari proses kasusnya Pak Omar Adiwa. Saya nggak peduli soal ayahnya. Saya peduli kenapa kakak saya bisa meninggal. Dan kenapa kalian segitu gampangnya percaya kalau dia itu nggak ada hubungannya. Tolong dipahami ya. Kami harus bekerja dengan bukti, bukan emosi. Dan dalam hal ini, Saudari Aluna tidak ada bukti yang mencukupi untuk dia bisa ditahan lebih lama lagi di sini. Bukti. Ya, Kalau kalian nggak bisa menemukannya, saya yang akan menemukannya. Saudara Revan, tolong jangan lakukan tindakan sendiri, ya. Karena itu sama saja dengan Anda menghambat proses hukum dan investigasi. Proses kalian lambat. Kakak saya mati dan saya nggak akan tinggal diam. Kalau gue itu pengen banget bikin game yang bisa nemenin orang-orang. Kak, lo kan udah bikin itu Arkham Maya. Itu udah nemenin jutaan orang. Iya, tapi bukan itu. Gue tuh butuh sesuatu yang, ya, ada aja orang yang pengen gue temenin main itu. Oke. Teman masa kecil lagi. Iya. Iya. Ya. Aluna. Kalau dia lagi sendirian, dia buka game itu. Kalau dia lagi sedih, dia pengen banget main game itu. Kalau dia lagi punya masalah, dia menganggap kalau game itu menjadi solusinya. Sama kayak dia ngerasa kalau ada gua di situ. Dan kayak gua hidup di dunia dia. Kali-kali aja ya, semoga nanti gue beruntung, gue bisa ketemu sama dia langsung. Dan gue bisa bilang sama dia, makasih ya, udah jadi inspirasi gue. Semoga siapa tahu nanti suatu hari gue bisa ketemu sama dia. Doain ya. Amin ya, amin. Lo mimpi ingin hidup di dunia dia, Kak. Ironisnya, justru sekarang dia bukan cuma menghancurkan mimpi lo, tapi juga mengambil nyawa lo dengan keji. Aluna, dari luar kamu tampak polos, lugu, manis. Kayak gak mungkin ngerugiin siapapun. Tapi aku belajar satu hal dari hidup. Wajah itu bisa bohong, sikap bisa dipoles, namun hati yang gelap
selalu ninggalin jejak. Apa mungkin kamu yang Kak Aidan cintai diam-diam itu sebenarnya nyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam? Apa mungkin di balik tatapan lembut kamu ada hati yang cukup hitam buat bikin dia menderita? Bukan cuma patah hati, tapi sampai kehilangan nyawanya. Kak, kalau benar dia penyebab lo jatuh, gua bakal pastiin dia nggak bakal berdiri lagi. Sebenarnya aku pengen banget pulang. Aku udah capek banget jalan. Tapi aku males banget buat pulang. Kalau nggak pulang, aku bahkan nggak tahu harus kemana. Gila ya, rumah sendiri aja sekarang kayak asing. Itu kan mobil papa. Papa udah keluar dari penjara. Alhamdulillah. Aku pergi sendirian dari rumah sampai malam kayak begini. Tapi ternyata gak ada yang peduli, gak ada yang khawatir. Bahkan mama sama papa malah pergi makan malam di luar tanpa ngajak aku.